Nah, untuk persiapan UTS ya, saya akan kasih sekilas apa aja sih yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Nah, saya rangkum di persoalan kalau misalkan saya berikan gitu ya, misalkan misalkan saya berikan f, dia itu fungsi eh, yang definisikan dari interval tutup AB ke R. Nah, pertanyaannya adalah apakah jika saya menanyakan atau buktikan F terintegralkan Riemann gitu ya, atau apakah F dia terintegralkan Riemann di selang AB. Nah, yang pertama kalian bisa membuktikan dengan apa? Oke, yang pertama dengan definisi. Yang pertama adalah dengan definisi integral Riemann, yaitu yang partisi bertanda ya, dengan integral Riemann. Berarti definisinya apa? Masih ingat? Yaitu kita tunjukkan ada suatu L itu suatu bilangan di real, sehingga untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta yang dia bergantung dengan epsilon lebih besar daripada 0. Nah, sehingga untuk sembarang partisi bertanda P, sembarang P dot partisi bertanda di P, di AB maksudnya, di AB dengan normnya atau panjang subinterval terpanjang dari P dot dia kurang dari delta. Oke, maka kita harus buktikan S jumlah Riemannnya SF P dot min L kurang dari epsilon. Nah, ini adalah yang pertama yang bisa kita gunakan. Ingat lagi definisi partisi bertanda itu seperti apa? Dia adalah sigma FTI kali XI min XI min 1 gitu ya. Nah, itu untuk SFP dot. Jadi partisi bertanda itu yang penting dia ada titik yang mewakili setiap subinterval. Lalu yang kedua kita bisa membuktikan pakai apa? Yang kedua kita bisa membuktikan dengan definisi integral Darboux. Nah, integral Darboux itu sebenarnya singkat aja sih. Kita hanya diminta membuktikan LF, yaitu adalah supremum dari semua jumlah Riemann atas dari sembarang partisi, dia sama dengan infimum, integral bawah maksudnya, supremum dari semua integral bawah, dia sama dengan UF. Ini aja sih sebenarnya yang diminta, ini aja yang sebenarnya diminta oleh definisi integral Darboux. Atau boleh juga menuliskan untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, maka kita harus membuktikan LF min UF dia kurang dari epsilon. Artinya sama aja bahwa LF sama dengan UF. Nah, LF itu ya saya tulis saja definisi LF-nya. LF itu dia sama dengan supremum dari LFP untuk P-nya anggota dari semua partisi di I atau di interval AB ya. Oke, saya tulis di sini interval AB aja. PAB. Gitu ya. Nah, sedangkan UF adalah infimum dari jumlah Riemann atas FV dengan P-nya sama, dia adalah anggota dari semua partisi di selang AB. Oke, ini kita menggunakan definisi integral Darboux. Yang ketiga adalah kita bisa menggunakan teorema keterintegralan Riemann.
teorema ini adalah sebenarnya turunan dari definisi integral Darboux, keterintegralan Riemann. Yaitu apa? Jadi kita kalau misalkan yang atas itu, yang ini itu kita harus mengambil sembarang partisi gitu ya. Kalau yang ini kita harus mengambil sembarang partisi, yang ini kita cukup mengambil partisi yang mewakili saja. Nah, yang definisinya adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat terdapat partisi jadi kita hanya perlu menunjukkan satu partisi saja. Partisi itu dia bergantung dengan epsilon, dia adalah partisi di AB gitu ya, sehingga kita harus menunjukkan bahwa jumlah Riemann atas dari partisi tersebut dikurangi jumlah Riemann bawah dari partisi tersebut, dia kurang dari epsilon. Oke. Atau ini kalau kita menggunakan P epsilon gitu ya. Boleh juga kita menggunakan Pn. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, kita bisa temukan bilangan asli lebih besar daripada 0. Dia bilangan asli, maka terdapat suatu partisi Pn di AB, partisi di AB. Oke. Sehingga U sama ya, UF, sehingga UFPN min LFPN dia kurang dari epsilon. Atau boleh juga menuliskan limit n menuju T hingga sama saja ini dari UFPN min LFPN dia sama dengan 0. Oke, jadi boleh ini satu, ini ya, satu, lalu boleh ini 2. Oke, dengan ini terpisah, dia sama dengan yang atas. Oke, gitu ya. Ini 3, berarti kita sudah bisa dengan menggunakan 3 definisi dan 1 teorema, atau pilih salah satu saja untuk membuktikan apakah F terintegralkan Riemann. Nah, yang keempat adalah di sini kita bisa kita cukup membuktikan apakah si F itu kontinu. Jadi apakah F kontinu gitu. Jadi kita tinggal membuktikan si F-nya kontinu. Karena kita menggunakan teorema kekontinuan atau keterintegralan fungsi kontinu. Ini teorema keterintegralan fungsi kontinu. Jadi yang keempat adalah kita cukup buktikan F kontinu, lalu gunakan teorema keterintegralan kontinu. Maka ketika F kontinu pasti atau sudah dijamin dengan teorema keterintegralan kontinu, maka F dia terintegralkan Riemann. Yang kelima adalah dia F-nya adalah step function atau fungsi tangga. Kalau kita sudah bisa menunjukkan bahwa si F-nya adalah step function, maka dia pasti terintegralkan Riemann. Yang keenam adalah tunjukkan dia monoton. Nah, dengan kita menunjukkan monoton, cukup tunjukkan si fungsinya monoton, maka dengan teorema keterintegralan fungsi monoton kita sudah bisa menjamin bahwa F adalah fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa? Kalau kita sudah bisa menemukan, yaitu menemukan G itu dia terintegralkan Riemann di selang AB,
dan F-nya sama dengan G kecuali di berhingga titik. Nah, 7 yang ini 1 2 1 definisi integral Riemann, 2 definisi integral Darboux, 3 teorema keterintegralan Riemann, 4 keterintegralan fungsi kontinu, keterintegralan step function, yang kelima, yang keenam keterintegralan fungsi monoton, yang ketujuh adalah kita bisa menemukan si G-nya sudah terintegralkan Riemann dan dia hanya berbeda beberapa titik di Fg, maka kita pilih salah satu dari ini yang paling mudah atau yang paling efisien bagi kalian. Dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa dari 1 sampai 7 salah satu kita sudah bisa membuktikan bahwa F dia fungsi yang terintegralkan Riemann. Gitu ya. Gampang ya sebenarnya. Kalau misalkan kita lagi ingin membuktikan terintegralkan Riemann tapi kita bisa lihat kayaknya ini fungsinya monoton nih. Ya udah kita tinggal buktikan dia monoton. Terus kalau ini kayaknya step function tinggal step function. Tapi kalau misalkan kalian tidak tahu apakah dia kontinu, tidak tahu step function, tidak tahu monoton, maka silahkan kembali ke definisi. Jadi gunakan partisi bertanda atau gunakan integral Darboux dengan jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah gitu ya. Nah, untuk UTS ini silahkan pelajari contoh-contoh latihan. Oke, silahkan pelajari contoh-contoh yang diberikan. Silahkan pelajari latihan-latihan yang diberikan. Silahkan tanyakan jika ada yang tidak paham. Kita akan UTS seperti janji tanggal 10 April ya. Oke, sampai ketemu di UTS. Terima kasih.